Sebetulnya lebih baik engkau menyembunyikan mukamu dalam celana. Terang hal itu dianggap indah oleh Mayor Jenderal yang dianggap sebagai sampah oleh istrinya ini. Seorang wanita kenalan mempunyai suami yang menurut tafsiran barat berupa Rudolf Valentino. Apa kata istrinya? Suamiku orang baik, malah sangat baik, cuma mukanya jelek. Daripada pantat kuda, he is a great man. Ini dia sering melihat memeriksa diri dalam kaca. Dengan cinta dan bangga sekali ia meraba merayu sisa-sisa rambutnya dan dengan senyum ia melihat wajahnya dan menurut dugaan itu adalah luar biasa bagus. Dalam suatu penyelidikan ditanya sekelompok gadis wanita desa siapa menurut mereka laki-laki yang paling cantik di dunia. Dia menganggap adalah beautiful boy. Nah, seperti John Kennedy. Siapakah yang paling cantik dunia? Lady Di atau Tedeo. Tapi banyak dari golongan lain yang oleh kelompok sejenis dianggap jelek. Seperti David Oistrakh yang menjadi bintang film itu, Borat ya. Atau Kacraturian, Snowdon, Benjamin Britten, Bandit, Con atau Con Bandit. Bukan orang yang biasa disebut Adonis. Sophia Loren misalnya seorang wanita yang termasuk the 10 most beautiful. Tapi dia telah jatuh cinta dan tetap setia pada Carlo Ponti. Yang amat mirip dengan tukang roti sebelah kita yang sangat gemuk. Itu Sophia Loren. Begitulah timbul pertanyaan bagaimana syarat-syarat kaum Adam disebut sebagai kaum kasep. Kalau dianggap kasep oleh wanita kenapa masih dicinta, dianggap handsome oleh dirinya sendiri. Kalau dianggap beautiful oleh orang sejenis, apakah hal itu diputuskan oleh ibunya? Orang yang menurut kaum laki-laki jelek di negeri angin, kincir angin mungkin. Pierre Jensen, seorang yang sering muncul sebagai kritikus di TV, mukanya seperti segumpal bistik yang tabrakan dengan kereta api, gerak-geriknya seperti boneka marionet. Tapi ribuan gadis menjadi fannya sebab apa? Banyak wanita yang telah menikah bercerai kalau saja dia mau menikah dengannya. Harus diakui bahwa dia punya badan yang sangat tinggi, lagi pula ia sangat lucu. Jelas bahwa ada perbedaan besar antara penilaian tentang kegantengan, kekasepan seseorang oleh wanita, oleh pria dan oleh wanita. Rupanya laki-laki menyukai corak Yunani, corak muka ala Apollo, Bondares atau Belvedere, dan corak badan Kaloskai Agathos dari Destroyer. Dada harus penuh rambut berurat dan leher harus kuat. Betis harus bersifat klasik dan cara berjalan harus bagaimana seperti pahlawan dari Ilyas dan Odyssey. Mungkin kaum wanita rupa-rupanya ragu-ragu tentang penilaian-penilaian itu. Dulu yang dihargai adalah the pensive type, laki-laki yang tampangnya tenang dan sedikit sedih. Seterusnya the He-Man, Tarzan type, Superman, Barested, bicep like baby bok atau dadar lengan seperti pantat bayi. Ya, itu tadi Barbelman. Sekarang orang yang hip menjadi laku. Dia bersifat kewanitaan seperti Dylan dan Ringo Starr. Rupanya kaum wanita ya tidak hanya memiliki wajah laki-laki dan hanya menilai wajah laki-laki, tapi juga akalnya kadang, bakatnya, tingkat kelucuannya, tingkat pendidikannya dan cara bercakapnya. Dia harus neces, lucu, seorang charmer ala atau Bio Brummel zaman Aki ini laki-laki yang bosan dan bodoh, yang pakaiannya kumal, tidak rapi, rambutnya terlalu liar, tidak disukai. Dia harus mempunyai prinsip-prinsip yang harus menginspirasi kepercayaan. Soalnya apakah wanita memiliki jodoh atas dasar kekasepan? Sering dikatakan bahwa dia sangat handsome. Tapi saya tidak mau dia menjadi suamiku. Yang dinilai adalah dokunya. Yang dinilai dalam calon suami bukanlah hanya handsome-nya, tapi price-nya, rekening banknya, moratorium atau sexual capacity atau tingkat posisi sosialnya, pangkat derajatnya.
Ada juga wanita ingin diperlakukan dengan tenderness, tidak mau dipakai sebagai spermatoir, seperti spermatoir. Nah, spermatoir tahu? Napoleon Bonaparte adalah dewa di antara prajurit, tetapi tidak laku di antara kaum wanita. Dia kasar terhadap wanita dan malu di depan wanita. Bagaimana penilaian tentang handsome